Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fidak. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream, kita bersyukur karena pada kesempatan indah ini, pagi hari waktu Indonesia, sore California, malam waktu New Jersey, tengah malam waktu Eropa, kita dapat bersama-sama untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Dan untuk memulaikan acara kita seperti biasa, sebelum doa yang nantinya akan dibawakan oleh saudara Richard Tombeng, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Silakan, Karen. Baik, mungkin ada masalah teknis hubungan dengan lagu kita mungkin ya. Baik, mungkin kita langsung saja ke acara kita dan kita akan undang Bapak Richard Tombeng untuk dapat buka dalam doa. Silakan. Di-unmute dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Pengasih Penyayang Pencipta langit dan bumi, juga kepada kami umat-Mu Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus di pagi Indonesia, malam di New Jersey, dan sore di California maupun di Seattle, juga tengah malam di Jerman Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Di pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami akan dengar oleh Pendeta Stephen Rantung akan menjadi berkat bagi kami untuk dapat lebih menguatkan akan kerohanian kami, iman kami, dan penurutan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Pendeta Stephen yang akan membawa firman-Mu. Firman itu yang Pendeta Stephen bawakan itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, serta mohon ampun akan dosa dan segala kesalahan kami itu banyak. Kami bawa doa ini di dalam nama Anak-Mu Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baik, terima kasih banyak Saudara Richard Tombeng. Seperti biasa Saudara, saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang akan kita baca pada saat ini. Kalau saya akan pada saat ini kita akan mempelajari tentang janji-janji ya. Ada begitu banyak janji-janji yang Tuhan sudah buat sehubungan dengan yang sehubungan dengan perjanjian, the covenant itu, tetapi di antara covenant itu juga ada apa ya? Ada janji-janji yang dapat kita lihat yang Tuhan sudah dapat berikan agar supaya perjanjian itu dapat terus dipertahankan. Tuhan selalu ingin ada satu umat yang akan menjadi apa ya? Satu umat yang akan menjadi juru bicaranya di atas bumi ini. Entah itu umat Israel secara keseluruhan, tapi kemudian mereka gagal. Lalu kemudian kita tahu ada the remnant. Lalu hingga akhir zaman pun tetap akan kita berbicara tentang the remnant. Dan pada pada saat ini, pada Kamis tanggal 13 Mei, kita akan berbicara tentang janji-janji tersebut. Ya. Janji-janji. Mari kita langsung saja pada pelajaran sekolah sahabat kita. Ya. Pada pengamatan pertama, kalau kita lihat secara singkat ya, di permukaan dengan kata lain, pada pengamatan pertama kelihatannya semua baik. Tuhan melepaskan umatnya, mereka dibawa keluar dari mana? Dari Mesir, ya. Lalu mereka sudah masuk ke dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Lalu ia melepaskan umatnya dan menawarkan kepada mereka janji-janji perjanjian, dan mereka setuju. Apa yang mereka setuju apa yang mereka katakan pada saat mereka dikatakan ini mereka setuju. Mereka setuju untuk melakukan semua yang Tuhan minta mereka lakukan. Itulah kesepakatan yang dibuat di surga, bukan? Atau yang sempurna. Seakan-akan semuanya sudah apa? Sempurna, sudah klop. Tuhan buat perjanjian, lalu mereka apa? Mereka ingin untuk memenuhi perjanjian tersebut. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, maka ini kita dapati apa ya? Pandangan apa yang diberikan ayat-ayat ini mengenai balasan orang Israel terhadap perjanjian itu. Kenapa? Karena kita tahu sejarahnya.
bagaimana bangsa Israel itu gagal. Mereka sudah dinyatakan sebagai umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, tapi mereka apa ya? Dari banyak pemimpin-pemimpin mereka mulai menyembah berhala-berhala dan tidak menjadi imamat yang rajani, tidak menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Jadi mereka dapat kita lihat sini apa ya? Gagal. Dan inilah apa yang dikatakan dari ayat-ayat yang dapat kita lihat. Misalnya dalam Roma 9 ayat 31 dan 32. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum tersebut. Kenapa mereka gagal? Kenapa mereka tidak sampai kepada hukum tersebut yang mendatangkan kebenaran? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, ya, tetapi karena perbuatan. Wah, seakan-akan ada apa ya? Seakan-akan dalam ayat ini seakan-akan ada pertentangan antara iman dan perbuatan. Seakan-akan perbuatan itu satu hal yang tidak sebaik seperti iman. Nah, makanya mungkin ada orang katakan, "Oh, pendeta, kita hanya percaya dengan sola fide, only faith, ya, faith alone." Ya, sola fide itu kan reformator punya apa? Punya tema, ya. Jadi ayat-ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa Israel kegagalan itu oleh sebab fokus mereka itu bukan kepada iman, tetapi karena apa? Karena perbuatan. Dan ayat seterusnya katakan apa? Mereka tersandung pada batu sandungan. Seakan-akan batu sandungan itu adalah perbuatan. Jadi jangan kita apa? Jangan kita tersandung, jangan kita fokus kepada perbuatan, ya. Fokus saja kepada iman. Itu seringkali dikatakan, ya. Mari kita lihat terus pelajaran kita pada malam hari ini, ya. Roma 10 ayat 3 kemudian katakan apa? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi ini ayat ini sekarang berbicara tentang apa ya? Tentang pembenaran atau kebenaran itu adalah kebenaran yang Allah lakukan dan ada kebenaran yang manusia atau orang Israel apa? Orang Israel lakukan. Nah, apa perbedaannya? Apa yang bisa kita lihat hubungan di antara ataupun hubungan di antara keduanya, ya. Sebelum kita jawab terus, mari kita baca lagi Ibrani 4 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Siapa itu? Ya, orang-orang Israel, ya. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi iman dibedakan dengan apa ya? Dibedakan dengan perbuatan. Nah, mari kita baca pelajaran sahabat kita, ya. Apapun yang Allah minta kita lakukan, hubungan kita dengan Dia harus didasarkan oleh iman. Itu sudah jelas. Orang Israel gagal karena mereka melakukan bukan atas dasar apa? Iman, tapi dasar apa? Perbuatan. Itu tidak bisa disangkal. Tidak bisa disangkal. Ya. Mereka gagal karena mereka menggantikan kebenaran Allah dengan kebenaran mereka sendiri. Apa yang mereka dapat buat. Perbuatan mereka menjadi fokus untuk mencapai keselamatan. Tapi apakah berarti ya perbuatan itu sama sekali tidak perlu oleh sebab kita sudah dapat kasih karunia yang kita terima dengan iman? Mari kita lihat, ya. Nah, inilah pelajaran sahabat kita katakan apa ya? Bahwa apapun yang Allah minta kita lakukan, hubungan kita dengan Dia, dengan Allah, haruslah didasarkan atas iman. Iman menyediakan dasar di mana perbuatan mengikuti. Ya. Jadi iman lebih dahulu, setelah iman baru kita pindah kemana? Kepada perbuatan. Tapi orang Israel, dia putar. Dia mulai dulu dengan apa? Perbuatan, dia pikir baru untuk dapat memiliki iman. Tapi itu adalah hal yang salah. Perbuatan dikatakan, pelajaran sahabat kita katakan, perbuatan tidak peduli, ya. Perbuatan tidak peduli berapapun jumlahnya, ya. Berapapun jumlahnya tidak dapat membuat kita diterima di pemandangan Allah yang suci. Jadi seberapa hebatnya kita mau buat ini, buat itu, melakukan ini, melakukan itu, Anda di dalam pandangan Allah, Anda tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah mencapai standar pembenaran tersebut. Ya. Anda tidak bisa secara konsisten melakukan perbuatan baik. Kita tidak bisa secara konsisten melakukan kebenaran dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Ya. Jadi berapapun jumlahnya,
berapapun sungguh-sungguhnya, berapapun murni motif kita, dikatakan ya, kita tidak dapat diterima di pemandangan Allah yang suci. Tidak di zaman orang Israel dan tidak bisa juga pada zaman kita. Jadi orang Israel gagal dan saudara dan saya itu pasti juga akan apa? Pasti akan gagal. Tetapi, ajaran sahabat kita katakan, tetapi kitab suci secara berulang-ulang menekankan perbuatan. Mengapakah perbuatan tidak dapat membuat kita diterima di pemandangan Allah? Ya, menekankan perbuatan tapi tidak dapat diterima. Ya, Yesaya 53:6. Kenapa? Karena perbuatan kita ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi sekali lagi, kita semua ini apa? Seperti domba yang sesat. Yang mengambil jalannya sendiri. Kita yang berdosa dan jahat. Tetapi di sini Tuhan telah menimpakan kepadanya. Kepada siapa? Yesus Kristus ya. Nubuatan ini berkata, menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 64 ayat 6 katakan apa? Demikianlah kamu sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kamu, kesalehan, kesucian kamu itu bagaikan apa? Kain kotor. Jadi nggak akan pernah jadi kain bersih, dengan kata lain, kesalehan kita. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap. Kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perbuatan kita untuk mencapai keselamatan adalah hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Sayangnya, pelajaran sahabat kita katakan, sayangnya orang Ibrani percaya bahwa penurutan mereka menjadi sarana keselamatan bagi mereka. Bukanlah hasil dari keselamatan. Jadi, lihat, ini mana yang lebih dulu ya? Mana yang lebih dulu? Orang Israel berpikir bahwa penurutan, perbuatan, pekerjaan untuk mencapai keselamatan. Tetapi bagi Allah tidak. Diselamatkan dulu, setelah kita selamat, maka hasil daripada keselamatan itulah penurutan, pekerjaan, ataupun perbuatan kita. Orang Israel, sayangnya, mereka mencari kebenaran dalam penurutan mereka kepada hukum Taurat. Bukan kebenaran Allah yang datang oleh iman. Perjanjian Sinai yang Allah buat antara Allah dan umat Israel maksud saya. Perjanjian Sinai meskipun dengan lebih banyak rincian petunjuk-petunjuk dan hukum dirancang sebagai perjanjian kasih karunia. Sama seperti semua perjanjian sebelumnya juga. Kasih karunia ini yang dicurahkan dengan cuma-cuma membawa perubahan hati yang menuntun kepada penurutan. Kasih karunia lebih dulu, baru penurutan. Bukan penurutan untuk membawa kita kepada kasih karunia. Tentu saja, masalahnya bukan pada usaha mereka untuk menurut. Perjanjian meminta supaya mereka apa? Supaya mereka menurut. Ya. Masalahnya bukan tentang penurutan itu sendiri ya, karena perjanjian itu ayat ini tulisan sekolah sahabat kita katakan apa? Dan juga perjanjian kita lihat itu meminta supaya mereka jadi orang-orang yang menurut. Tetapi masalahnya bukan dengan penurutan, masalahnya adalah jenis penurutan yang mereka sumbangkan, yang mereka lakukan, itu masalahnya. Yang bukanlah penurutan yang sesungguhnya seperti yang ditunjukkan oleh sejarah bangsa Israel kemudian. Dan kita lihat di zaman Yesus ya, mereka semua menurut. Banyak ahli-ahli Taurat, imam-imam mereka menurut. Waduh, hebat sekali mereka dalam segi perpuluhan, penurutan hari Sabat, dan lain sebagainya. Tetapi penurutan mereka itu bukan penurutan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena penurutan mereka itu hanya dari luar, supaya orang lihat mereka orang saleh, tapi tidak berdasarkan hati. Bukan satu penurutan yang keluar dari dalam hati mereka. Bacalah dengan teliti Roma 10 ayat 3. Khususnya bagian terakhir, kebenaran Allah ya, bukannya kebenaran manusia. Apakah poin yang sedang dibuat Paulus di sini? Apa yang terjadi kepada mereka yang berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri? Mengapa usaha tersebut tidak dapat dihindari? Mengarah kepada dosa, kesalahan, dan apa? Pemberontakan. Lihatlah kehidupan kita sendiri. Tidakkah kita berada dalam bahaya melakukan hal yang sama? Kita pikir dengan usaha-usaha kita, pekerjaan kita, maka kita dapat apa? Membeli Allah. Allah itu seperti kita jadikan seperti dewa-dewa yang kita harus sogok. Kita bawa sesajen kepada Allah tersebut supaya dia senang. Dan oleh sebab itu dia menyelamatkan kita. Kalau itu Allah kita yang seperti itu, berarti Allah itu yang kita gerakkan. Allah itu
yang apa? Yang kita atur, kita sogok-sogok, dia akhirnya apa? Diatur. Ya, itu kan orang-orang yang korupsi kan itu supaya gampang diatur ya oleh orang yang membawa uang dan lain sebagainya supaya mereka bisa diatur. Ya. Dan Allah kita bukan demikian. Ya. Allah kita bukan demikian. Tapi pelajaran kita pada malam hari ini menyatakan bahwa pertama-tama kita harus memiliki ya kasih karunia Allah yang pertama-tama yang harus kita miliki. Dengan iman kita terima kasih karunia tersebut. Lalu kemudian dari situlah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik terhadap sesama. Ya. Bukan kita bekerja supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan pekerjaan yang baik. Dan ini adalah ayat-ayat ajaran Alkitab ya. Kita sudah sering lihat, kita sudah sering dengar bagaimana itu dituliskan dalam kitab Yakobus, dalam tulisan Yakobus. Yakobus 2 ayat 17, kita sambung ke ayat 20 dan 26, sana dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu mati. Ayat 20, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi iman tanpa perbuatan. Jadi iman yang kemudian diikuti dengan perbuatan apa? Kosong. Lalu pertama, jika iman itu tidak disertai, jadi mana lebih dulu? Iman dulu, lalu apa? Perbuatan itu ikut ya bersama-sama. Jadi kosong. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Adalah mati. Jadi ini iman penting sekali. Iman itulah yang membawa kita kepada penerimaan, kepada kasih karunia yang Yesus sudah tawarkan kepada kita. Itu yang bawa keselamatan, itu adalah kasih karunia Tuhan ya. Kasih karunia Tuhan yang kemudian kita terima dengan apa? Dengan iman. Jadi iman menghasilkan perbuatan. Iman menghasilkan perbuatan. Yakobus 2 ayat 18 katakan apa? Tetapi mungkin ada orang yang berkata, menurut Yakobus, ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab orang tersebut ya. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Jadi dengan kata lain, Yakobus katakan apa ya? Kalau kita hanya bilang, orang-orang Kristen hanya bilang, oh saya punya iman, tapi kita tidak menurut kepada kehendak Tuhan. Ya, kita tidak menurut kepada arah yang Tuhan ingin untuk kita lalui. Kita masih menyebut nama Tuhan sia-sia. Kita masih apa? Kita masih apa? Memiliki patung atau hal-hal lain yang kita sembah. Kita masih membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Itu artinya apa ya? Iman yang tanpa apa? Iman yang tanpa perbuatan. Jadi memang begitu jelas sekali ditulis dalam tulisan Yakobus. Tapi mungkin Anda katakan, oh pendeta, wow banyak sekali tulisan Rasul Paulus yang seakan-akan menyepelekan iman. Ya. Nah, Anda harus lihat kenapa itu seakan-akan sepertinya menyepelekan, bukan menyepelekan iman, menyepelekan perbuatan. Tulisan Rasul Paulus seakan-akan menyepelekan perbuatan. Nah, Rasul Paulus seakan-akan menyatakan tentang bahaya perbuatan untuk mencapai keselamatan atau perbuatan yang lebih apa? Yang lebih diutamakan daripada iman. Itu yang tidak disetujui oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus seperti yang kita sudah pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita itu mengajarkan pertama-tama apa? Iman itulah yang apa? Yang membawa kita kepada kasih karunia Allah. Ya. Tanpa iman maka kita tidak dapat menerima keselamatan yang Yesus sudah lakukan pada saat dia mati di kayu salib. Tetapi bukan berarti bagi Rasul Paulus sama sekali tidak boleh ada perbuatan. Ya, tidak. Mari kita lihat. Kita sudah melihat tulisan Yakobus bahwa iman menghasilkan perbuatan. Dan dalam tulisan Rasul Paulus juga dia berbicara tentang apa? Dia berbicara tentang iman yang bekerja. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat itu tidak mempunyai sesuatu arti, tidak bermakna. Ya, kalau kita dalam Kristus tidak ada apa? Artinya itu bersunat atau tidak bersunat itu kalau kita dalam Kristus. Yang punya arti itu apa? Yang Rasul Paulus katakan. Yang punya arti itu apa? Hanya iman. Ya, sola fide. Titik. Wah, betul juga pendeta ya. Seperti Martin Luther. Sola fide, hanya iman. Kita salah baca kalau hanya titik di situ. Rasul Paulus katakan apa? Hanya iman yang bekerja. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Yang berarti adalah iman, tapi jangan hanya iman tok.
Not sola fide, tapi apa? Yang sola fide itu kemudian apa ya? Ada apa? Menghasilkan kasih. Menghasilkan pekerjaan kasih, menghasilkan perbuatan kasih. Tidak heran dalam Galatia 5 ayat 13, Rasul Paulus katakan apa? Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, untuk selamat. Kamu dipanggil untuk selamat. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Bagaimana kita tahu kita jangan lagi hidup dalam apa? Dosa. Harus ada apa? Pernyataan-pernyataan mana itu dosa, mana itu tidak dosa. Dan pernyataan tentang mana itu dosa, tidak dosa itu adalah 10 firman Tuhan. Jangan kamu ini, jangan kamu itu, dan lain sebagainya. Itulah sebagai cermin kita untuk melihat apa itu dosa. Ya. Jadi jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melainkan bekerjalah oleh kasih. Dalam Galatia 5:6, dalam Galatia 5:13, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini konsisten sekali Rasul Paulus. Tentang iman yang bekerja atau iman yang berbuah, iman yang menghasilkan kasih. Wow, hebat sekali Rasul Paulus. 1 Tesalonika 1 ayat 3, dia katakan apa? Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Oh, Rasul Paulus dia katakan, kami selalu mengingat imanmu, pernyataan imanmu. Oh, gampang kalau cuma orang Jakarta bilang, gampang kalau cuma ngomong doang. Saya punya iman, saya punya iman. Tapi Rasul Paulus tidak mengatakan kita jangan ngomong doang. Rasul Paulus katakan apa ya? Yang kita harus diingat oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Tesalonika adalah apa? Pekerjaan, bukan omongan iman, tetapi pekerjaan imanmu, usaha pekerjaan kasihmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu pada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah tidak menganggap kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, supaya kamu tetap menjadi anak-anak Tuhan ya. Kamu terus dianggap layak dengan apa? Dan dengan apa? Dan dengan kekuatannya. Kekuatan Allah, sekali lagi bukan kekuatan saya untuk bekerja ini ya. Dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu. Kita memiliki kehendak untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk berbuah, untuk bekerja yang baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi di sini kita lihat formulanya. Supaya tentang iman yang bekerja itu apa? Supaya kita memiliki iman yang bekerja, bukan iman yang kita nyatakan, bukan iman yang kita omongkan, tapi iman yang bekerja dengan melayani sesama, mengasihi sesama. Yaitu apa? Kita harus memiliki kehendak. Kita harus memiliki kehendak iman. Dan kita harus memiliki kekuatan Allah, dan itu menghasilkan pekerjaan iman yang sempurna. Itu menghasilkan pekerjaan iman yang sempurna. Dan pekerjaan iman yang sempurna ini, kalau ada kata sempurna, maka itu ujung-ujungnya itu bawa kepada apa ya? Itu ujung-ujungnya kepada keselamatan. Ya. Tapi sekali lagi, keselamatan itu bukan oleh sebab kita capai oleh sebab kita yang bekerja lebih dahulu, tidak. Tetapi kita pertama-tama apa? Kita menerima kasih karunia Tuhan dengan iman, ya. Lalu kemudian kita apa? Bekerja. Kita bekerja, ya, melayani sesama. Ya, kita memiliki kemauan dengan kekuatan Allah, maka pekerjaan iman yang sempurna itu, kekudusan itu akan membawa kita kepada keselamatan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, ya, dengan kasih ya. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan yang kita kejar, maka saudara dan saya tidak akan selamat, tidak akan masuk dalam kerajaan surga, tidak akan melihat Tuhan. Jadi kita lihat sini, wah, ini kita harus kejar ya. Wah, itulah Rasul Paulus seringkali berbicara tentang perlombaan iman ya, dalam kitab Ibrani, seperti saya sudah bahas waktu lalu ya, hari Sabat lalu, tentang perlombaan ya, seperti maraton ya. Inilah secara khusus Rasul Paulus katakan itu ya. Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Wah, ini seringkali orang salah mengerti ya. Oh, pendeta, bukannya Rasul Paulus ajarkan keselamatan itu bukan pekerjaan kita. Keselamatan itu adalah pekerjaan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kenapa ayat ini bilang kerjakan keselamatanmu? Ya.
Hai saudara-saudaraku kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Ya. Apakah keselamatan itu oleh perbuatan? Bukankah Yesus yang mengerjakan keselamatan itu saat dia mati di kayu salib? Jangan kita berhenti di ayat 12. Makanya kita harus lihat di ayat 13. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Nah, ini ayat ini katakan apa ya? Kerjakan keselamatanmu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi pekerjaan kita, keselamatan itu Allah yang kerjakan melalui Yesus Kristus. Ya. Yang bagaimana caranya supaya itu dapat menjadi bagian kita? Yaitu kita memiliki kemauan untuk terima pekerjaan keselamatan tersebut. Dengan iman kita terima apa? Dengan iman kita mau untuk menerima Yesus. Lalu dengan iman kita bukan hanya mau menerima Yesus, kita melakukan juga pekerjaan-pekerjaan apa? Yang lainnya, yang baik. Dengan kekuatan Tuhan untuk membantu kita dalam melakukan pekerjaan baik kepada sesama. Jadi kata kemauan dan pekerjaan ini berbicara tentang iman yang untuk apa? Iman yang untuk mau menerima. Iman untuk mau menerima keselamatan yang Yesus tawarkan. Dan kemauan untuk melakukan pekerjaan bagi Allah. Ya. Nah itulah yang seringkali ya. Seringkali umat manusia ini nggak ada maunya apa kemauan sekalipun tidak mau. Iman sekalipun tidak mau, ditolak iman tersebut. Kemauan tidak ada. Itu seringkali untuk menerima keselamatan tersebut. Tapi itulah manusia ya. Allah sudah katakan pada saat orang Israel itu keluar dari Mesir, ya, pada saat mereka dikejar oleh tentara-tentara Firaun dan ya di dalam Keluaran 14, apa yang Musa katakan kepada bangsa itu dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Jadi Tuhan yang mengerjakan. Jadi iman yang bekerja itu sesungguhnya Allah yang bekerja. Tapi poinnya, adakah kita mau meletakkan kemauan kita? Adakah kita percaya Tuhan? Ya, kerjakanlah. Kerjakanlah iman tersebut. Kerjakanlah apa? Penerimaan saya kepada Yesus. Biarlah saya tetap dekat kepada keselamatanmu. Biarlah saya engkau apa pekerjaan-pekerjaan baik saya itu engkau yang apa? Lakukan. Kita ayat ini katakan apa? Tuhan yang berperang, kita yang akan apa? Kita yang akan diam saja. Tapi itulah manusia. Seperti orang-orang Israel. Kita maunya kebenaran kita yang kita utamakan. Kita suka jalan kita. Ini cara saya, ini kemauan saya. Kita tolak tawaran Tuhan. Tuhan sudah tawarkan. Kemauan saja aku akan berikan kepadamu. Keselamatan yang kamu akan kerjakan itu aku yang kerjakan. Tapi kita bilang, ya seperti Raja Ahaz waktu lalu ya. Kita belajar. Raja Ahaz sudah ditawarkan. Tuhan katakan, aku yang akan berperang melawan Sanherib dan tentara dari Asyur. Raja Ahaz bilang, Tuhan, gak usah sibuk-sibuk. Nanti saya aja lah Tuhan. Nanti saya aja yang akan melawan Raja Asyur. Saya nggak mau bikin repot Tuhan. Seringkali itu yang kita katakan ya. Inilah sebabnya dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai 16 ya. Beginilah firman Tuhan Allah ya. Tuhan sampai kesal karena mereka mau ditolong nggak mau, nggak ada kemauannya ya. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tenang dan percaya. Jadi percaya dan tinggal tenang itu paralel dengan apa? Bertobat dan tinggal diam ya. Jadi tinggal tenang dengan tinggal diam itu paralel, lalu percaya dan bertobat itu paralel ya. Lalu paralel daripada diselamatkan adalah apa? Kekuatanmu. Ya, jadi dengan kata lain sih ya, kita ulangi ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Dalam tenang dan percaya terletak keselamatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah engkau akan apa? Memperoleh kekuatan. Tetapi kamu enggan.
Firman Tuhan katakan apa? Tetapi kamu enggan, kamu tidak mau. Kamu berkata, kita orang-orang di zaman Yesaya itu katakan apa? Raja-raja saat itu katakan, tidak, tidak. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami mau kami yang sendiri yang akan bergerak. Ini kebenaran kami. Kami akan naik kuda dan lari cepat. Maka firman Tuhan katakan apa? Betul. Oke, betul. Kamu akan lari, tapi bukannya selamat. Kamu akan lari dan lenyap. Bukannya kamu lari dan selamat, tapi kamu lari dan apa? Lenyap. Kamu hilang. Itulah ya. Pada saat kita menolak Allah untuk bekerja, maka kita akan lenyap. Kita tidak akan memperoleh kekuatan dan kita tidak akan diselamatkan. Ya. Khotbah di atas bukit halaman 141 dikatakan, pertempuran yang kita lancarkan, pertempuran terbesar yang pernah diadakan manusia adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah. Kemauan kita serahkan kepada Allah. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Itu pertempuran yang paling besar. Bukan pertempuran melawan tantangan-tantangan setan, penyakit dan lain sebagainya. Bukan melawan masalah-masalah yang kita hadapi, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu bukan pertempuran yang besar menurut Pena Inspirasi. Tapi pertempuran yang kita lancarkan yang terbesar adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah, penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Kita tidak mau serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak mau menyerahkan. Kita tolak. Ya, itulah pertempuran yang terbesar ya. Khotbah di atas bukit halaman 143 kemudian katakan apa? Sekalipun dapat dipaksakan kepadamu ratusan kali lipat pengaruh roh Allah. Walaupun roh Tuhan mau paksa ke kita ratusan kali lipat. Roh itu tidak akan mampu, tidak akan membuat, dia mampu, tapi dia tidak akan bisa ya. Dia tidak akan membuatmu menjadi orang Kristen. Seorang warga kerajaan yang layak untuk di sorga. Jadi walaupun biarpun roh Allah istilahnya banting tulang untuk mau mencoba menyelamatkan saudara dan saya. Tapi kalau kita tolak bisikan roh Allah, nggak akan kita diselamatkan. Nggak akan kita diselamatkan. Benteng setan tidak akan rubuh. Kehendak harus dibenamkan pada kehendak Allah. Anda tidak dapat melalui diri Anda sendiri, untuk membawa tujuan, goal, keinginan atau kemauan, dan kecenderungan Anda untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Anda tidak dapat. Kalau dengan kekuatan diri kita sendiri tidak bisa. Tetapi jika Anda mau untuk dijadikan mau, willing to be made willing, Allah akan menyelesaikan pekerjaan itu bagimu. Dalam banyak kasus orang yang datang untuk berkonsultasi tentang hubungan rumah tangga misalnya, ada seorang istri yang merasa bahwa suaminya sudah tinggalkan, ya, atau suami yang merasa istri sudah tinggalkan dan lain sebagainya, mereka minta tolong. Saya katakan, saya akan berdoa. Ya, saya akan mencoba menghubungi pihak-pihak yang mau dihubungi, ya. Dan saya usahakan, saya selalu ada saudari yang dari Indonesia sepanjang setelah acara ibadah kita hubungi saya bicara dengan mereka. Saya hubungi dengan sang istri ataupun dengan sang suami yang sudah tinggalkan sang istri. Saya call, saya kontak, saya WhatsApp, saya bicara dengan mereka. Saya coba untuk konsultasi. Tetapi ada kalanya ada satu suami yang katakan, "Pendeta, saya minta maaf ya, saya sudah punya tujuan, sudah bulat. Saya mau ceraikan istri saya." Apa yang dapat saya katakan? Ya, apakah doa-doa kita itu gagal? Ya, apakah tim doa itu gagal dalam berdoa pada saat ada orang yang dia ambil keputusan, dia tidak mau lagi kembali kepada istrinya atau tidak mau lagi kembali kepada suaminya? Apakah itu berarti kita tidak memiliki kuasa? Ayat ini katakan apa? Bukan ayat ya, tapi tulisan kutipan Pena Inspirasi kata, walaupun ratusan kali lipat kehebatan pengaruh roh Allah, Roh Kudus mau bekerja, tapi kalau kita tidak mau terima, ya, kita tidak mau terima, walaupun digedor-gedor terus, saya akan terus berdoa. Tim doa daripada Jemaat Vistak akan terus berdoa, karena kalau kita terus berdoa bagi orang-orang yang kita doakan, maka saya percaya Roh Kudus akan terus menggedor pintu hati mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar. Tetapi kalau mereka tidak mau membuka pintu hati mereka, nothing we can do. Tidak ada yang dapat kita
buat. Tapi marilah kita, pelajaran kita pada malam hari ini ya, pada saat kita sudah menerima Yesus Kristus, ya, menerima kasih karunia dengan iman, ya, marilah kita, kemauan-kemauan kita selanjutnya untuk terus berada di dalam Yesus. Kemauan-kemauan kita selanjutnya untuk hidup, melayani sesama, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Marilah kita serahkan kemauan itu kepada Tuhan. Kita minimal, Tuhan, saya nggak tahu caranya saya untuk lebih dekat kepadamu. Tuhan, saya tidak tahu cara menjangkau umat-umat Tuhan ini. Apa cara, metode yang dapat saya lakukan. Tapi saya mau Tuhan untuk Engkau gunakan. Saya mau, saya tidak tahu Tuhan, saya masalah keluarga saya, masalah ekonomi, masalah kesehatan saya tidak tahu lagi caranya untuk menyelesaikan. Tapi saya mau Tuhan untuk menyerahkan diri saya supaya Engkau yang mengerjakannya. Kalau kita mau menyerah begitu, memberikan kehendak kita, dibenamkan kepada kehendak Allah, maka firman Tuhan ini sudah pasti. Ini janji yang pasti ya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Menurut kerelaannya. Allah yang akan mengerjakan, saudara. Ya. Allah yang akan lakukan itu bagi kita. Yang penting kita mau serahkan kemauan kita kepadanya. Allah yang akan melakukan. Kiranya ini dapat membawa kita untuk tetap memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik setelah kita diselamatkan. Untuk tetap berjalan dalam apa? Perjalanan kesucian. Seperti Ibrani katakan, perjalanan kesucian untuk menuju ke dalam kerajaan surga. Ya. Bukan berarti kita menjadi suci dengan kekuatan kita. Tetapi kita dikuatkan dengan kuasa Tuhan untuk menjadi umat-umat yang suci pada saat kita menyerahkan segala sesuatunya ke tangan Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, ini pelajaran kita. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran ini, silakan. Ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan? Ya. Ada dari Zoom, saya bisa lihat tangan-tangan yang diangkat. Silakan. Belum ada. Ya, silakan Om Ren. Di-unmute dulu Om Ren. Ya, silakan. Terima kasih untuk pekabarannya, Pendeta. Apakah dengan adanya kita menunjukkan perbuatan kita itu sebagai cobaan menjadi bisa kita gunakan itu sebagai istilah kesombongan rohani, ya kan? Dia lebih rohani dari orang lain, ya. Karena saya baca di Yesaya 65 ayat 5 bilang begini, yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Luar biasa ini. Dia sudah kudus, dia orang lain kalau raba dia, ini orang yang raba, yang berdosa jadi kudus. Berarti ini supaya pakai perbuatan sendiri, bukan kuasa pengudusan dari Tuhan, ya kan? Ya, artinya kita berhati-hatilah, jangan sampai kita menilai orang lain belum kudus. Jangan pegang tangan nanti saya punya kekudusan, kamu jadi kudus. Ya, Alkitab bilang, jadi saya. Ya mungkin ada pendapat dari Tep juga saya suka dengar. Iya. Terima kasih banyak Om. Jadi perbuatan kita itu ya bukan supaya kalau kita menjadi tentu saja seperti dengan tujuannya supaya orang lihat, ya. Dengan tujuan supaya orang lihat, maka tentu saja itu akan menjadi satu kesombongan rohani tentu saja. Itu jadi seperti pencitraan diri lah istilahnya ya. Seperti menjadi pencitraan diri dan seakan-akan kita untuk menonjolkan diri kita. Tetapi kalau perbuatan baik itu agar dapat membawa orang melihat terang yang sesungguhnya, ya. Pena Inspirasi katakan bahwa tulisan-tulisannya itu bukan supaya dia dicitrakan sebagai pionir. Ellen White itu bukan supaya dia dicitrakan sebagai pionir, pemimpin gereja Advent, wanita dan lain sebagainya, tetapi dia adalah little light, terang kecil yang menuntun kepada terang yang apa? Terang kecil yang menuntun kepada terang yang besar. Jadi dengan kata lain, dia akan selalu pada saat kita membawa orang untuk melihat terang yang besar, melihat Yesus, the living word, ya, dan the written word, dan menunjuk kepada Alkitab,
maka itu akan menjadi apa ya? Menjadi satu apa? Orang akan melihat terang Yesus tersebut, dan juga tentunya pada saat yang bersamaan, pada saat kita membawa obor untuk kita bawa ke satu tempat, maka orang pada saat yang bersamaan juga dapat melihat kita tanpa itu harus menjadi tujuan kita. Ya, tanpa menjadi tujuan kita. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena inilah kalau kita bisa membaca mungkin dari Matius 5 ya, bahwa Matius 5 ayat 16, biarlah terangmu itu dilihat oleh apa? Orang-orang lain supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan apa? Bukan hanya berhenti mereka melihat perbuatan baik kita menurut Matius 5 ayat 16, tetapi supaya mereka melihat apa? Perbuatan baik kita, tetapi juga memuliakan apa? Memuliakan Bapa di surga. Ya. Tapi itulah seringkali pada saat kita hanya berhenti untuk kita membawakan terang. Kita seakan-akan sedang berbicara, kita membawakan terang Tuhan. Lalu ujung-ujungnya itu hanya untuk berakhir kepada kita, maka itu sudah dapat menjadi satu hal yang salah tentunya ya. Perbuatan baik yang tidak disetujui oleh Tuhan. Ya, tetapi perbuatan baik yang dapat kita lakukan, biarlah itu menjadi terang, dapat orang lihat, supaya orang apa? Dapat menjadi contoh. Dan itu dapat apa? Yang ujung-ujungnya Matius 5 ayat 16 katakan apa? Orang akan memuliakan Bapa di surga. Nah, tidak heran Rasul Paulus seringkali, banyak pendeta seringkali katakan, "Aduh, saudara, pada saat pendeta berkhotbah, ya betul juga ya, dalam satu sisi betul juga. Saudara-saudara jangan lihat saya sebagai pendeta, saya itu penuh dengan penuh dengan masalah, dosa dan lain sebagainya. Mari kita lihat Yesus." Itu betul. Itu betul ya. Tetapi saya tidak punya ayat-ayat yang saya bisa tunjukkan saat ini, tapi coba Anda lihat ya. Ada begitu berapa kali Rasul Paulus katakan, "Ikutlah contohku, lihatlah aku." Ya. Kenapa? Karena aku sudah mengikuti siapa? Mengikuti Yesus. Nah, pada saat Rasul Paulus katakan, "Lihatlah aku, contohilah aku." Ya, itu dia bukan sedang menonjolkan dirinya yang seakan-akan sudah lebih sempurna daripada yang lainnya. Pada berapa kali Rasul Paulus katakan, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia berdosa." Tapi di sinilah yang kita bisa lihat dari contoh terang yang Rasul Paulus miliki adalah bahwa dia menyadari kelemahan dia sebagai manusia. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Dia tuliskan hal tersebut. Semua telah berdosa, semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Aku manusia berdosa, dan lain sebagainya. Tetapi contoh yang dapat kita lihat adalah bagaimana dalam pergumulan imannya sekalipun, dalam perjalanan imannya sekalipun, dia tetap melihat, memandang Tuhan. Dan itulah contoh yang dapat kita ikuti dari Rasul Paulus. Seorang hamba Tuhan yang selalu berjalan menuju terang, membawa orang kepada terang. Dia menjadi pembawa obor terang. Ya, pada saat bersamaan dia juga dapat dilihat. Dan apa yang dapat dilihat dari Rasul Paulus, yaitu segala sesuatunya tentunya, pergumulannya, dan juga tentunya kemenangan demi kemenangan yang dia telah contohkan dan dapat menjadi contoh bagi kita. Sehingga tidak heran Rasul Paulus berkata apa? "Aku telah mengakhiri perjuangan, aku telah tiba garis akhir, telah tersedia mahkota bagiku." Dan mahkota itu juga bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang juga dapat berjalan bersama-sama dalam perjalanan iman kita seperti Rasul Paulus. Jadi motif mungkin itu intinya Om Ren ya. Motif kita itu untuk apa? Apakah perbuatan baik kita itu ujung-ujungnya orang akan memuliakan Allah Bapa di surga seperti Matius 5 ayat 16, atau kalau ujung-ujungnya hanya untuk memuliakan diri saya sebagai pembicara, sebagai pendeta atau siapapun yang membawa kabar dan lain sebagainya. Kalau itu ujung-ujungnya adalah kepada kita, maka itu bukan terang yang sesungguhnya, bukan pekerjaan baik yang sesungguhnya. Ya, terima kasih banyak Om Ren pertanyaannya. Mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih, pendeta. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Om. Baik, ada lagi dapat tambahkan hubungan ini. Oke, Pak Pi, silakan Pi. Kita senang sekali dengan kabar yang sangat baik, yaitulah perbuatan itu adalah hasil daripada keselamatan itu. Banyak orang dia putar balikan, berbuat sesuatu untuk dapatkan keselamatan itu sangat keliru, seperti penjelasan yang Stephen telah sampaikan. Faktor yang kedua, yang masih merasa sesuatu yang kurang enak dalam hati pikiran saya, di saat mana seorang pendeta dari Indonesia memohonkan agar didoakan di dalam rencana pemilihan tahun ini, dengan membentuk misi-misi lain sebagainya. Inilah yang memikirkan bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bukan melayani dengan kasih,
tetapi melayani usaha untuk mendapatkan satu kedudukan. Dan itu saya tertarik dengan ayat yang Stefan sudah kemukakan dari beberapa ayat dari buku Galatia. Saya tertarik dengan Galatia chapter 5, ayat yang ke-26 berkata, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita gila hormat. Biarlah kita melayani dengan penuh kasih, bukan untuk kedudukan atau jabatan, karena kedudukan atau jabatan itu temporary saja, hanya sementara saja. Tetapi yang penting adalah pelayanan kasih untuk melayani sesama kita dan keselamatan kita sendiri di dalam Yesus Kristus. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin di Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak, tambahan yang baik sekali ya. Baik, ada lagi mungkin tambahan lainnya, saudara-saudara sekalian? Ada kira-kira? Silakan. Bapak Tomben. Pendeta, sangat menarik sekali ya, pelajaran kita pada pagi ini, pada malam ini. Kalau kita lihat iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan seperti yang sudah pendeta jabarkan tadi. Nah, kita akan menuju kepada perbuatan. Seringkali kita lupa di dalam Alkitab ada bilang, marilah kita setia kepada perkara kecil, dan kita akan setia di perkara-perkara yang besar. Di dalam diri kita ini seperti yang di dalam kitab Roma 3 ayat 23, Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa kita semua itu berdosa. Nah, di dalam pikiran kita tuh seringkali banyak sekali pencobaan pikiran ataupun perkataan-perkataan yang tidak benar. Nah, sekarang ini kalau kita hubungkan setia di perkara kecil dan setia di perkara-perkara besar. Nah, di perkara-perkara kecil ini, kalau ada godaan atau cobaan-cobaan yang ada di dalam di diri kita, di dalam pikiran kita, terus kita datang pada Tuhan mengundang Roh Kudus, saya kira, seperti ini, ini barang ini seperti ya contoh yang kecil aja. Ini jam ini bagus sekali. Kita mau ambil. Padahal itu bukan kita punya. Itu perkara kecil. Tapi Roh Kudus berbisik. Karena kita punya iman. Kita udah punya iman. Tapi seringkali di dalam diri kita ini banyak sekali pikiran-pikiran yang keinginan-keinginan duniawi. Kita ambil dulu ini. Ini kuat Rolex, bagus sekali. Aduh, mahal ini. Habis itu kita boleh jual ulang ini. Tapi ada bisikan Roh Kudus, mah. Nyong, jangan ambil itu. Itu bukan karena punya. Biarkan itu. Jauhkan dari itu. Nah, di sini ada pertentangan besar antara Tuhan dan iblis. Iblis tidak tahu hati kita, tapi setelah kita lihat begitu, iblis tahu, nggak mau ambil nih barang ini. Ambil, Jo. Tapi kalau Roh Kudus ada iman kita percaya kepada Yesus, itu Roh Kudus akan bekerja. Nah, Roh Kudus akan mengatakan bahwa jangan ambil itu. Nah, dari hal-hal kecil itu dia datang kepada hal-hal besar, pencobaan-pencobaan atau pikiran-pikiran jahat yang lebih besar daripada itu, kita akan atasi karena kita sudah dapat mengatasi hal-hal yang kecil. Terima kasih, itu aja pendeta. Ya, terima kasih Pak Tomben. Baik, ada lagi saudara lainnya tambahan-tambahan ataupun pertanyaan? Jika ada, silakan. Mungkin dari Bapak Nainggolan, jika ada. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Karen? Oke, jika tidak ada, tentu kita akan masuk ke bagian kedua acara ibadah kita, yaitu doa kita pada saat ini ya. Jika ada hal-hal yang ingin didoakan, silakan saudara sekalian, silakan disampaikan. Ada kira-kira? Ya. Jika belum ada, tentunya kita akan pada malam hari ini tentunya kita akan terus mendoakan keluarga. Tadi malam yang saya saksikan tentang bagaimana saya berdoa dengan saudari Christine dan Michael, saya masih sampaikan bagaimana saya berdoa dengan mereka, dengan Christine yang masih bisa mendengar suara saya waktu kami berdoa ya. Dan setelah acara kita tadi malam waktu Amerika, Tuhan sudah izinkan Christine untuk beristirahat, Christine Rotinsulu. Dan bukan hanya Christine, tadi malam juga kita sudah juga mendoakan atas permohonan Ibu Ice Erna, kita mendoakan Bapak Frans Maulani ya. Dan tadi malam juga Tuhan ya izinkan Bapak Frans Maulani untuk juga beristirahat. Ya. Kita serahkan semua, kita percaya
Ya, saya di dalam doa saya baik kepada Tante Ros dan juga kepada Saudari Christine, saya katakan jika Tuhan dapat membuat mujizat, tentunya Tuhan dapat mujizat dilakukan. Tetapi jika tidak, tentunya pada saat Christine, pada saat Tante Ros membuka mata mereka, maka wajah pertama yang mereka akan lihat adalah wajah Yesus. Ya. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan keluarga daripada keluarga yang sedang berduka pada saat ini. Khususnya Michael dan anak-anak dan cucu-cucu yang dalam keadaan duka saat ini. Ya, silakan ada yang lainnya. Nggak ada komen. Nama saya Ibu Lili Rumagit Price dari Lake Forest, California. Saya mohon didoakan karena menurut dokter saya menderita sakit kanker liver, dan untuk suami saya Cyril M. Price, dia menderita gangguan ginjal. Jadi saya mohon didoakan, Pendeta. Saya menderita kanker liver. Saya Lili Rumagit Price di Lake Forest, California. Iya. Terima kasih. Ibu Lili, kami juga dari jemaat ada tim doa dan kami akan masukkan. Jadi setiap hari kami akan selalu mendoakan. Kami akan selalu mendoakan Ibu Lili dan juga Bapak Price ya dengan gangguan ginjalnya. Kita akan bawakan dalam doa. Tetap kuat, Ibu ya. Tetap kuat. Ya Tuhan kita tahu apa yang Dia buat. Dia tahu Dia dapat memberikan mujizat karena kita juga sudah melihat mujizat-mujizat itu juga terjadi. Kalau itu kehendak Tuhan untuk kepujian kemuliaan namanya, tentunya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang Tuhan sudah nyatakan. Tapi kekuatan dan damai dari surga kiranya akan terus menyertai Ibu Lili dan Bapak Price sehingga tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu kita harus gentarkan ya dalam hal ini. Baik, ada lagi Tante Verni tentunya saat bulan depan ya kita akan terus doakan untuk operasinya. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, bagaimana melalui live stream, Karen? Tolong doakan Tante Eti, Pak Pendeta yang besok mau ke Utah. Oh, oke. Dari Frans Luturmas, mohon doakan KKR Apakti kawasan timur Indonesia yang akan dimulai hari Jumat depan, tanggal 21 Mei sampai 29 Mei. KKR Apakti ya. Ya. Terima kasih Pendeta Frans Luturmas yang sudah juga bergabung dengan kita. Selamat bergabung Om ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Dari Helen Manik, tolong doakan Henok Manik sekarang sakit di Rumah Sakit Siloam. Oke. Ya. Silent request untuk Sylvia Abutan dan Paruntu Herit. Sylvia Abutan, Heri apa? Hari Paruntu, Pak Pendeta Paruntu. Oh, oke. Ini silent request ya Tante Ibu Pendeta Paruntu juga ya, dengan Ibu Sylvia Abutan yang sudah bergabung dengan kita. Baik, ada lagi yang lainnya? Dari Oma Lalaki Pak Pendeta, tolong doakan cucu kami Kevin Kantiandago. Baik, ada lagi? Sudah Pak Pendeta. Ya, oke. Jika tidak ada lagi, mari kita tentunya bersatu di dalam doa. Ya, kita memohon tentunya segala sesuatu kita harus dapat sampaikan. Tuhan katakan, marilah kepadaku, kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah kita dapat datang di dalam doa untuk mendapatkan kekuatan dari surga. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Karena pelajaran malam hari ini kami dapat melihat bagaimana kasih-Mu yang begitu besar. Engkau ingin agar ada umat-umat yang selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau sudah membuat perjanjian dengan Adam dan Hawa, dengan Nuh, Abraham, dan juga kepada orang-orang Israel. Dan kami dapat melihat, Tuhan, bagaimana pada saat ini kami dapat melihat secara lengkap tentang janji-janji yang gagal telah dibuat oleh orang Israel, tapi dapat menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Kami dapat memegang janji-Mu, gantinya yang berpusat bukan kepada diri kami, tetapi janji-Mu yang berpusat kepada
diri-Mu Tuhan. Segala kemauan-kemauan kami dapat serahkan kepadamu Tuhan. Segala keinginan-keinginan hati kami dapat kami serahkan, dan kami akan selalu bergantung sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengadakan, Engkau yang akan membawakan keselamatan tersebut kepada kami. Walaupun pada saat ini Tuhan, mungkin ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat dijawab. Hal-hal yang kami pikirkan, yang kami belum mendapatkan secara memuaskan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan, kebimbangan-kebimbangan kami. Tetapi kami tetap ingin terus percaya. Kami terus ingin datang kepadamu Tuhan. Kami ingin terus mengenal Engkau. Sehingga kami dapat memiliki kekuatan yang penuh. Dan pada akhirnya memperoleh keselamatan yang sempurna dan penuh di dalam Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin kami ingin mengingat keluarga-keluarga yang sedang berduka. Kami ingin mengingat keluarga dari keluarga Maulani yang dalam keadaan berduka saat ini di Indonesia oleh sebab ayah, suami, kekasih ini yang sudah Tuhan izinkan untuk beristirahat. Tuhan, kiranya kekuatan, pengharapan dari surga akan menjadi bahagian keluarga Maulani yang sedang berduka pada saat ini. Kami juga ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Rotin Sulu, Silitonga Tuhan, yang kehilangan istri, kehilangan ibu, kehilangan oma yang mereka kasih. Dan kami kehilangan seorang sahabat yang begitu dekat dengan kami semua Tuhan di Jemaat Fisdak. Pernah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Kami berdoa Tuhan. Pada saat terakhir hamba berbicara dengan Christine, hamba sudah nyatakan kepadamu Tuhan. Jika Engkau memberikan kesembuhan, tentunya tidak ada yang mustahil bagi Christine untuk sembuh. Tetapi jika tidak, maka damai surga akan menjadi bagian Christine saat itu. Dan dia akan beristirahat dalam damai. Dan pada saat dia membuka matanya, dia akan melihat wajah-Mu, Yesus. Dan dia juga akan kembali bertemu dengan kami, umat-umat-Mu. Yang kami berdoa dengan kekuatan-Mu ingin tetap setia, Tuhan. Kami ingin tetap setia dengan kekuatan-Mu, agar kami dapat bertemu dengan kekasih-kekasih kami yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami datang untuk membawakan saudara-saudari kami dengan permohonan-permohonan mereka. Kami bersama-sama dengan Ibu atau Tante Lili Rumagit Price Tuhan, yang menyatakan bagaimana dia saat ini mengalami liver cancer Tuhan. Tuhan, tentu saja ada banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun kebimbangan ataupun hal-hal yang mungkin bahkan menakutkan pada saat orang mendengar tentang cancer dan lain sebagainya. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau mengetahui yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kami, dan jika kami bermohon, jika Engkau bertanya apa yang Engkau ingin kami untuk dapat kami bawakan, kami ingin nyatakan kepadamu Tuhan, kami ingin bahwa Ibu Lili dapat memperoleh kesembuhan yang sempurna. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, dan jika kesembuhan itu dapat Engkau berikan di dalam kemurahan-Mu, maka tentunya itu dapat menjadi satu hal yang memberikan sukacita, bukan hanya kepada keluarga besar Price, tapi kepada kami semua. Tapi kami serahkan segala sesuatunya Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami alami di dalam dunia ini adalah untuk sementara. Masalah-masalah penyakit, masalah-masalah dalam keluarga, masalah-masalah dalam kehidupan kami itu hanya sementara. Ya, dan pada saat kami bersama-sama dengan Engkau di zaman atau di masa kekekalan, maka 60, 70, 80, 90 tahun kehidupan kami di dunia ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tuhan, kami ingin tetap memiliki iman. Kami ingin tetap berada di dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menaungi Ibu Lili. Biarlah Engkau menyertai Bapak Price juga yang juga dalam masalah ginjal atau gintinya. Tuhan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada mereka. Kami percaya kekuatan terus akan menjadi bagian muat-muat Tuhan lainnya. Tante Ferni akan diadakan operasi lutut pada bulan yang akan datang. Kiranya Tuhan akan memberikan kepadanya kesehatan dan kekuatan yang pasti dari surga. Kami juga terus berdoa bagi saudari kami dalam keadaan sakit lainnya. Kami terus ingin membawa dalam doa-doa kami Tuhan, Bapak Johan Tambun, Bapak Alden Siotang. Kami terus ingin berdoa bagi Tante Yeni. Tuhan, persekutuan dengan Engkau dengan acara ibadah dan kedekatannya telah membawa Tante Yeni semakin kuat dan semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, biarlah dia selalu dan selalu dikuatkan. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia. Dan pada saat ini juga kami ingin berdoa bersama-sama dengan saudari Helen Manik yang mendoakan suaminya, saudara Henok Manik yang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan. Tuhan, sekali lagi jika Engkau berkehendak, tentunya tidak ada yang
dapat menghalangi saudara Henok untuk dapat sembuh secara total pada saat ini. Kami berdoa untuk kesembuhan tersebut, Tuhan. Kami dapat minta, karena Engkau katakan, Tuhan, kami dapat bermohon segala sesuatu yang dapat kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus berdoa, Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang dengan permohonan-permohonan pribadi mereka. Kami ingin berdoa bagi Eti yang akan berangkat ke Utah besok, dan Tuhan akan menyertai perjalanan beliau, Tuhan. Kami berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin yang selalu mendoakan Kevin Katiandago. Kami ingin menyebutkan nama Kevin, Tuhan, karena kami ingin Roh Kudus terus mengetuk pintu hatinya. Roh Kudus akan selalu mendekatkan surga di dalam kehidupan Kevin, sehingga dia akan memiliki Yesus Kristus yang akan menjadi yang terutama di dalam kehidupannya. Kami terus berdoa bagi Tante Ibu Pendeta Paruntu. Kami juga ingin berdoa bagi saudari atau Ibu Sylvia Abutan dalam kehidupannya sehari-hari, dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Kiranya Tuhan akan selalu berserta dengan Ibu Sylvia Abutan dan keluarganya yang ada di mana saja. Tuhan akan selalu memberkati mereka. Kami ingin juga berdoa bersama-sama dengan Pendeta Frans Luturmas yang mendoakan KKR Apakti yang akan diadakan waktu yang akan mendatang. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada semua yang akan membahas atau membagikan firman-Mu, dan mereka juga yang akan mendengarkan firman tersebut, Tuhan. Biarlah itu akan menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi rencana-rencana Jemaat Fisdak ke depan ini. Pada hari Jumat malam waktu Amerika, kami akan mengadakan acara penghiburan bagi Linda Anto, keluarga besar Anto Krompis, atas beristirahatnya Tante Ros Anto. Kami berdoa, Tuhan, kiranya acara itu dapat berlangsung dengan baik, dapat membawa satu kekuatan yang pasti bagi Linda dan seluruh keluarga besar Anto Krompis. Kami juga ingin berdoa bagi seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh oleh Dr. Edmund Jim pada hari Sabat sore waktu New Jersey. Kiranya Tuhan akan membantu sehingga acara tersebut dapat menjadi berkat bagi siapa saja yang akan bergabung di acara seminar kesehatan tersebut. Dan kiranya itu dapat menjadi satu sukacita bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami, Tuhan. Kami akan selalu sebutkan di tempat ini, Papi Mami di South Carolina, Om Rain, Tante Evelyn, dan semua saudara-saudara kami lainnya yang bersama-sama seperti Bapak dan Ibu Siregar, Bapak dan Ibu Nenggolan, dan semua yang hamba mungkin tidak sempat sebutkan satu persatu. Tuhan akan sertai mereka. Tuhan akan terus sertai juga Ibu Ice Erna yang selalu mendoakan anaknya, Ronald Walean. Kiranya kekuatan surga dapat terus dan terus menjadi bagian Ronald. Dan hamba juga ingin berdoa secara khusus bagi keluarga si Hotang Mokalu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberkati keluarga ini. Sehingga dengan berkat-berkat dari surga, khususnya berkat rohani, mereka akan menjadi kekuatan rohani bagi keluarga mereka yang ada di mana saja. Keluarga si Hotang Mokalu yang ada di mana saja. Menjadi kekuatan rohani bagi anak-anak mereka, bagi Pierce dan Sherin, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai keluarga ini dengan kekuatan rohani dan juga dengan berkat-berkat jasmani yang dapat berlimpah kepada mereka, sehingga mereka dapat menjadi penyalur berkat-berkat surga. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Daisy Kaligis, Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan, dalam kehidupannya, dalam rencana-rencana yang dapat terjadi dalam kehidupannya, Tuhan akan selalu menyertai Daisy. Dan biarlah fokus daripada yang akan terjadi dalam kehidupan Daisy adalah Tuhan yang selalu menyertai dia, dan Tuhan yang selalu menjadi fokus dalam kehidupan Daisy. Menjadi kehidupan memberikan kekuatan kepada Daisy dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Menjadi bagian juga Yesi, anaknya yang ada di Indonesia. Dan kiranya kami semua akan selalu bersukacita oleh sebab penyertaan surga yang pasti yang akan selalu menjadi bagian saudari Daisy Kaligis. Sekali lagi Tuhan, sertailah seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti, dan sempurnakanlah segala permohonan-permohonan kami, doa-doa kami. Karena segala permohonan dan doa ini Tuhan, kami telah bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi saudara sekalian atas kebersamaan kita. Jangan lupa besok malam jam 8 malam waktu New Jersey, saya percaya jam 8 pagi waktu Manado, 7 pagi waktu Jakarta, mungkin jam berapa itu? Jam 6 waktu Colorado, kita akan adakan acara penghiburan buat bagi Ibu Ros Anto Krompis, dan juga pada hari Sabat sore waktu New Jersey, kurang jam, kalau tidak salah mungkin jam 6 itu ya. Jam 6 sore waktu New Jersey, berarti jam 6 pagi waktu Manado, jam 5 pagi waktu Jakarta, atau sekitar jam 3-4 waktu California dan Colorado.
Kita ada seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh seorang ahli spesialis jantung dan penyakit dalam, Dr. Edmund Jim, ya, anak daripada Dr. Edward Jim, ya, yang akan memberikan seminar kesehatan. Bawalah pertanyaan-pertanyaan Anda, ada konsultasi gratis tentunya, dan juga pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijawab tentunya oleh Dr. Edmund Jim. Sampai bertemu kembali, saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati.